Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ananda Soleh Soleha. How are you today? Jawabnya apa? I'm fine. Before we starting our lesson today, let's say Basmalah and Frank together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik Ananda Soleh Soleha, kemarin kita sudah masuk di tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, pada hari ini Ustadz akan memberikan materi pada tema 3 subtema 1 pembelajaran 2 sampai 3 tentang aneka benda di sekitarku. Nah, hari ini kita bahas tentang hutan. Fungsi hutan antara lain menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir, bahkan longsor. Sehingga air yang banjir mengalir ke pemukiman. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat pula. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar atau sering juga dikenal dengan sebutan illegal logging. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Contohnya di Bangka Belitung sekarang ini jumlah hutan kita sudah berkurang. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini salah satu kerusakan hutan yang terjadi akibat illegal logging. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah, baik itu tentang penebangan liar, membuang sampah sembarangan, dan masalah apapun, maka perlu adanya musyawarah. Mengapa? Karena musyawarah merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu musyawarah? Ada yang tahu? Musyawarah berasal dari kata syawara yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berunding, urun rembuk, atau juga mengatakan serta juga mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia serta juga kehidupan modern mengenai musyawarah dikenal dengan sebutan syuro atau rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk mendapat pemecahan persoalan atau mencari jalan keluar untuk bisa mengambil keputusan bersama atau mufakat dalam penyelesaian atau juga pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian. Nah, Ananda Soleh Soleha, di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya yaitu meja, kursi, lemari, patung, figura, pensil, kertas, dan alat tulis atau alat musik, ya, bahkan alat perlengkapan olahraga. Nah, untuk alat tulis, pensil, kertas, dan segala macamnya. Alat musik, kendang, gitar, dan banyak lagi lainnya. Nah, kalau untuk olahraga yaitu ini dia, bola kayu, ya. Bola kayu. Kayu yang dijadikan kertas ternyata banyak menghasilkan berbagai macam benda seperti buku, tisu, kardus, dan juga koran.
Kertas dihasilkan dari kayu yang dipanaskan hingga menjadi lunak, seperti bubur. Sering juga disebut dengan plup atau bubur kertas. Plup diberi pewarna dan disaring hingga airnya habis. Plup yang sudah kering meninggalkan ampas berupa selulosa yang saling terkait. Kemudian serat digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, berikut ini adalah benda yang terbuat dari kertas. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, yaitu buku. Yang kemudian adalah layang-layang. Dan yang ketiga adalah perahu kertas. Dan yang keempat adalah pesawat kertas. Mengapa kayu bisa dijadikan bahan dasar pembuatan benda? Ada yang tahu kenapa alasannya? Nah, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Salah satunya adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu juga dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Mengapa? Mengapa dia bisa tahan ratusan tahun? Ya, karena ada salah satu kayu yang sangat keras dan terkenal sekali di Indonesia, yaitu kayu jati. Itu bisa bertahan sampai ratusan bahkan hampir ribuan tahun ya. Benda berbahan kayu juga memiliki kelemahan. Nah, ternyata selain memiliki keunggulan atau kelebihan, kayu juga memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu juga mudah terserang rayap atau serangga bahkan jamur lainnya. Nah, untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan dengan cara dijemur selama 2-4 minggu. Ini merupakan salah satu cara untuk menghindari jamur dengan cara alami, yaitu dengan cara dijemur selama 2-4 minggu. Bahkan sekarang ini dengan teknologi modern, perusahaan-perusahaan terkenal sudah menggunakan alat teknologi yang bisa mengeringkan kayu dalam waktu beberapa jam saja. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama yaitu ada pohon apa ini? Pohon pinus. Kemudian pohon akasia, kemudian pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Nah, bisa dilihat yang paling tinggi adalah pohon jati. Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda-beda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentunya tidak. Alat ukur panjang berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada yang tahu? Anyone knows? Ya, kita lihat apa aja. Ya, yang pertama adalah meteran roll. Ini biasanya digunakan untuk mengukur jalan, bahkan mengukur suatu benda yang sangat panjang ya. Kemudian meteran saku biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Dan kemudian meteran pita digunakan seorang penjahit karena untuk mengukur ukuran tubuh manusia untuk membuat baju. Nah, kemudian penggaris ini digunakan pada saat kita sekolah. Nah, ternyata kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Gak kerasa ya, baru beberapa menit. Baik, anak-anak soleh-solehah, pesan Ustadz, semangat belajarnya. Ingat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika berada di luar rumah, dan sering-seringlah cuci tangan dan mandi ya. Jangan nggak mandi. Baik, anak-anak soleh-solehah, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.